Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Nabda darsana al-yawm bi dzikri asma'il husna wa husni salatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di sesi yang ketiga. Kita akan selesaikan malam ini tentang fikih puasa. Tentang fikih puasa. Mari sudah Ustaz sampaikan beberapa hal terkait dengan fikih puasa. Kita berbicara tentang apa kemarin? Definisi puasa. Apa kemarin definisi puasa itu? Al-imsak. Ma makna al-imsak? Kalau sudah ditulis, diterangkan, sesekali bukunya dibaca, ya tidak lupa. Oh, al-imsak itu artinya adalah
al-insaku naharon anil muftirati biniyatin min ahlihi min tulumil fajri ila ghurubis syamsi. Atau kadang kalau di buku fikih antum, di buku kelas 3 itu al-imsaku anil muftirati. Nah, langsung al-imsaku anil muftirati min tulumil fajri ila ghurubis syamsi. Itu kalau di buku fikih nanti kelas 3, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Mari kita berbicara tentang hukum puasa. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada yang puasa kalau dikerjakan hukumnya sunnah, ada yang puasa kalau dikerjakan hukumnya makruh, ada puasa yang dikerjakan hukumnya malah haram. Nah, ini kita harus tahu, oh ini kalau saya kerjakan ternyata hukumnya sunnah, kalau ini oh ternyata wajib. Yang masuk kategori wajib itu 1. Puasa Ramadan, 2. Puasa qadha yang punya hutang. Nah itu Ramadan wajib dibayar. Membayar menggantinya itu disebut dengan qadha. Mengqadha itu hukumnya wajib. Puasa nadar. Nadar itu bagaimana Ustaz? Contoh begini, ya, satu pengabdian. Kalau saya nanti diterima di Universitas Madinah, saya mau puasa. Nggak tahu puasa apa, pokoknya mau puasa. 1 hari kah 2 hari nggak terserah. Pokoknya saya mau puasa. Ternyata di pengumuman diterima di universitas favorit keinginannya, maka dia wajib melakukan puasa. Kalau dia bilang kalau aku diterima di universitas ini, aku mau puasa 5 hari, berarti 5 hari ini hukumnya wajib. Yang keempat, puasa kafaroh. Puasa kafaroh itu karena melanggar, 1, melanggar sumpah. Nih anak-anak jangan gampang-gampang bilang sumpah. Sumpah itu pakai billahi, wallahi, tawahi, billahi. Itu kalau melanggar sumpahmu itu wajib puasa. Tidak banyak kok puasanya cuma 3 hari. Ya, wahfadu aimanakum, jagalah sumpah kalian yang sumpah pakai billahi wallahi ternyata enggak. Kamu yang gosok billahi. Ternyata dia gosok. Wajib mengganti puasa kafaroh. Atau puasa karena kecelakaan. Ya, kalau ini khusus untuk suami istri tidak usah berat. Hukum puasa sunnah sudah saya jelaskan, makruh, haram juga sudah. Syarat sahnya puasa masih ingat nggak? Ada berapa kemarin? Ada 7. 1. Baik. Sehat. Mampu. Ya. 3. Dalam perjalanan atau musafir. Yang terakhir suci dari haid dan nifas. Repet nggak apa-apa, yang penting berarti punya tulisan. Berarti kalau sudah terkumpul 7 hal ini, bagi dia puasa itu hukumnya wajib. Syarat sahnya puasa ada berapa kemarin? 4. Oh, catatannya ada mana? 4. 1. Niat. 2. Agama Islam. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Pada hari yang ditentukan. 1. Niat. Niat ini menjadi sahnya, syarat sahnya puasa. Kemudian muslim, sudah bisa jelaskan. Rukun puasa ada berapa kemarin? 2. 1. 2. Atau al-insan. Niatnya di mana? Di malam hari, harus di malam hari. Kalau untuk puasa wajib niatnya di malam hari. Ya, kita habis raweh atau pas makan sahur, intinya masih malam hari, belum masuk siang. Niatnya di malam hari. Niatnya setiap malam atau cukup 1 kali boleh?
Yang baik adalah setiap malam, setiap hari. Bukan sekali niat untuk 1 bulan, sekali niat untuk 1 tahun. Udah. Nanti kalau niatnya rusak, berarti 1 bulan itu puasanya melafalkan niat boleh, melafalkan niat bilang nawa itu semua rutin dan seterusnya seperti itu silakan. Tapi kalau semua mantap sudah, aku tak terawih besok niat puasa, itu juga sudah disebut dengan niat. Ada imsak menahan, ada makna imsak, ada istilah imsak sudah kita jelaskan kemarin ya. Ada kisahnya 2 muadzin Rasulullah. Siapa yang pertama? Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Ini muadzinnya Rasulullah. Bilal itu kalau pagi ada jam berapa? 3 untuk sholat. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum untuk sholat. Kalau adanya Bilal masih boleh makan. Tapi kalau adanya Abdullah bin Ummi Maktum sudah tidak boleh. Baik, kita masuk yang mubtilatus shaumi, hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau sudah tahu puasa kita sah, hal-hal yang wajib dikerjakan. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu? 4 keadaan batalnya puasa. Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa. Ini kalau lupa tidak batal. Contohnya apa? Makan, lupa tidak batal. Minum, lupa tidak batal. Namanya juga lupa. Pokoknya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa, itu tidak batal puasanya. Kalau anak-anak biasanya hari pertama atau hari kedua itu kadang masih terlupa. Hari pertama hari ini lupa, di lemari ada beng-beng, buka terus dimakan, dikasih tahu teman, puasa, oh iya, astagfirullahaladzim. Lupa, tidak apa-apa, rezeki. Loh, itu rezeki. Kalau aku lupa makan, itu rezeki betul ya. Ternyata lupa yang kecil lupa enggak? Makan lagi gede langsung lupanya. Puasa lupa itu rezeki. Aku berarti diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kebangetan sampai 1 piring habis itu baru melakukan hal-hal puasa karena salah, jadi batal. Karena salah. Kalau lupa tidak apa-apa, tapi kalau salah ini batal. Contohnya bagaimana? Contoh. Waktu berbuka. Sekarang waktu berbuka jam berapa maghribnya? Jam 17.55, gitu. 55. Ternyata Ustaz tidak melihat jam. Tidak melihat jam itu, tidak dengar azan mengandung hujan kok. Udah bilang nih, berangkat mas makan. Akhirnya makan, belum baru ada. Setelah makan selesai, minum selesai, masjid baru ada. Baru ada, dilihat jamnya. Loh, kita kecepatan. Ini karena salah, bukan karena lupa. Puasanya batal. Puasanya apa, Mbak? Karena apa? Melakukan secara sengaja tapi ada unsur sakit, ya batal. Makan sengaja tapi ada unsur sakit, ya. Sengaja anda itu minum obat, sengaja. Makan karena lemes, kalau nggak makan mati. Berarti makannya ini sengaja karena ada unsur sakit, tapi puasanya batal. Puasanya apa? Batal. Apalagi yang terakhir ini melakukan secara sengaja tanpa udzur lagi. Wah, ini kenapa tidak puasa? Ya sudah, memang batal puasamu tanpa udzur. Ya, tanpa udzur. Pernah nggak kalian nyolong makan minum dulu? Pernah nggak? Saya yakin pernah, ya kan? Pura-pura dulu umurnya sedikit, ya kan? Pernah nggak? Jujur,
Mau minum ketahuan bapaknya, cuci muka. Nah, ini membatalkan puasa. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja, batal puasanya. Termasuk diantaranya adalah menggunakan suntik infus atau apapun yang di situ bisa menambah energi masuk ke dalam tubuh, itu membatalkan puasa. Jima, mau sengaja mau lupa tidak boleh. Ya, jima itu butuh suami istri. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja, mengeluarkan air sperma dengan sengaja, membatalkan puasa. Tidak tahu sengajanya diapain, dipalu, ketawa, atau dipukul-pukul pakai batang, dipukul-pukul pakai kayu. Intinya menyengaja untuk mengeluarkan air sperma itu batal. Tapi kalau tertidur mimpi basah tidak batal. Antum siang hari tidur karena air sperma itu keluar karena kecapean, misalnya bisa jadi. Atau habis kerja berat tidur ternyata malah seperti tidur itu mimpi basah. Atau habis melihat sesuatu yang bersifat vulgar. Ini harus saya omongkan, melihat sesuatu yang bersifat vulgar atau porno. Nah, contohnya bagaimana? Lihat kucing lewat, kucing kan telanjang lewat tuh. Ini pikirannya keras. Allah, lihat sapi putih lewat telanjang, udah ngeras pikirannya. Ternyata ketika mikir yang ngeras-ngeras itu tertidur dia. Ketika tertidur keluarlah air sperma itu. Tapi tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Ingat-ingat ya, mimpi basah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mengeluarkan dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Ada nggak Ustaz? Muntah tidak sengaja? Ada. Contoh kita batuk yang batuknya itu benar-benar itu kan tidak disengaja, tidak batal loh itu. Tidak batal, tidak semua muntah itu membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau disengaja. Antum sahur kenyangan, sahur sate masuk, gulai masuk, rawon masuk, dadar jagung masuk, tempe kering masuk, makan semuanya, kekenyangan. Akhirnya perutnya begah, habis sholat subuh nggak bisa gerak. Aduh, gak enak perut saya. Ini harus dikeluarkan, dilongrok. Tangannya ini dimasukkan ke mulutnya, sampai ini menyengaja. Kalau menyengaja seperti itu, puasanya batal. Kalau antum kecapean, lagi tidur tiba-tiba bangun langsung buka, ini kan disengaja, tidak batal puasanya. Tidak batal. Jadi jangan dikira semua muntah itu membatalkan apa puasa. Kalau muntah itu bahasa Arabnya al-qoyu. Apa? Al-qoyu. Orang mau muntah takoyya ya takoyya. Anta takoyya. Kamu muntah. Anta takoyya. Murtad itu jelas. Orang Islam keluar, dia itu sudah keluar dari Islam, ngapain puasa? Puasanya batal. Siang hari puasa kok dia ternyata murtad keluar dari Islam, tidak tahu gimana. Pokoknya kalau murtad itu batal puasa. 7. Mendapati haid dan nifas khusus untuk perempuan. Lagi puasa, enak-enak puasa, jam 11 siang ternyata tamunya datang. Ini khusus perempuan, aku gak mungkin ngalamin. Kalau tak tanya sama nanti ya, nanti semua ngomongnya. Kau Ustaz, enggak masak, enggak Ustaz. Kenapa? Ada tamu bulanan. Bahaya ini kalau kedatangan tamu bulanan khusus perempuan. Nah ini kalau Ustaz bersama ibu-ibu, Ustaz jelaskan banyak lebar tentang haid dan nifas. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kata kawan saya ini nggak tahu, kata kawan saya ini
buat lelucon. Oh bukan hanya ini saja hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Lari. Lari itu membatalkan puasa. Oh bisa? Iya, lari ke warung Padang sambil minum es. Batal puasanya. Oh iya. Batalkan puasa. Apa lagi? Duduk membatalkan puasa. Karena apa? Duduk-duduknya sambil nyemil bakso. Batal puasanya. Ternyata banyak yang membatalkan puasa ya. Main bola membatalkan puasa. Kenapa? Ketika main bola sambil mengunyah permen. Maksudnya puasanya batal. Ini apa ya? Anekdot ya. Gak usah dibahas serius. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ini ada banyak. Tidak membatalkan. Satu poin A. Ini masalah khilaf di antara ulama. Ada yang bilang membatalkan, ada yang bilang tidak membatalkan. Apa yang khilaf itu saat berbekam? Berbekam, awas. Mama antum pulang, ada Mas Maris minta dibekam. Mas, manggilnya gimana? Mas apa deh? Kak. Oh kakak, anu manggil kamu. Dek, dek, bekam dek sini dek. Ini ada ulama yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan tidak berbekam. Menelan dahak, bukan menelan air liur ya. Kalau menelan air liur tidak batal. Menelan itu apa namanya? Air apa ini? Air liur jangan antum pikirin air liur yang sudah keluar, enggak. Air itu loh udah yang masih di dalam mulut. Ya kan? Ambilnya kan gitu kan? Enggak batal. Tapi air liur yang sudah keluar gini ya. Beda lagi ya kan? Nah, itu sudah keluar dari mulut. Ini dahak, tahu dah. Ya bilangnya tidak ada dahaknya itu ulama ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya Ustaz, dahaknya rasa bakso Ustaz. Nah ini berarti habis makan bakso batal ya. Ini masalah yang hilang, tidak membatalkan puasa atau membatalkan puasa. B. Masalah yang disepakati maksudnya tidak membatalkan puasa. Satu, mimpi keluar mani tidak batal puasa. Tadi saya sudah jelaskan. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Pakai celak. Di sini nggak ada penjelasan saya yang pakai celak. Pakai celak atau celak yang di bukan eyeliner bukan. Eyeliner itu kan di atas ini. Kalau celak itu di mana? Apa namanya? Kalau ada celak kan namanya? Tidak batal. Pakai obat tetes mata. Tidak batal. Semprot asma. Untuk penyakit asma itu tidak batalin puasa. Tidak membatalkan puasa. Bersiwak, tahu bersiwak? Pakai siwak atau gosok gigi itu tidak batalin puasa. Umur istinsaf tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dilakukan di siang hari hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Mentang-mentang puasa, bau mulutnya orang puasa itu bagi Allah seperti minyak isi. Makanya 1 bulan ini sengaja saya nggak gosok gigi. Nah, gitu ya. Sebulan nggak gosok gigi. Mulutnya warnanya coklat, mulutnya bau. Seperti itu. Harus gosok gigi. Nggak boleh, enggak. Mandi dan berenang tidak batalin puasa. Itu berenang nggak apa-apa. Tapi kalau berenang sambil minum air itu batal puasanya ya. Duduk. Ya. Mandi kalau sambil minum juga batal. Kalau antum nanti yang kelas 1 kan belum pernah puasa di sini. Ini kan kita mau masuk musim panas. Panas apa enggak hari ini? Kalau saya panas dulu kan. Untuk mengurangi panas itu antum sering ke kamar mandi kebiuran. Itu tidak apa-apa. Al-ilmu bimas.
Dulu Ustaz pernah satu waktu itu puasa jatuh di bulan November sama Desember, masih hujan, masih belum langka. Sumur di daerah kami itu sudah mulai mengering, sumur galian mulai mengering. Kita harus ngangsunya agak jauh, mikul ke air. Itu siang-siang itu kita nyari air gini. Jadi sebelum ngangkat gini, itu kita berjuang dulu, baju ini basah sambil mikul. Itu tidak apa-apa, boleh. Yang menyegarkan diri itu diperkenankan, tidak apa-apa. Tidak batalin puasa, tidak. Tapi kalau kami mencuri sedikit, tak. Ya. Kemasukan asap. Contoh, kemasukan asap itu gimana Ustaz? Di sini kan banyak orang tani punya sapi berbiang. Ya, nyalain api supaya asapnya. Aku tahu biang enggak? Saya itu tahu, tadi dulu pasti tahu berbiang itu apa. Supaya rumahnya itu banyak asapnya. Ya, antum lewat, kan otomatis akan menghirup asap tadi itu. Nah, menghirup asapnya seperti ini tidak membatalkan puasa. Karena apa kalau nggak membatalkan? Karena tidak mungkin bisa kita hindari. Karena apa? Nyari tempat yang susah, akan menyusahkan kalau disengaja, nah ini beda. Orang biang atau buntun gitu lagi masak, ya kan? Lah asapnya keluar banyak, kamu ini batal, itu menyengaja. Sama seperti menghirup aroma minyak wangi parfum, tidak batal. Ya, tidak batal. Copot gigi, ganti gigi itu, gigi kita lepas, berdarah mulut kita itu tidak membatalkan puasa. Suntik dalam rangka berobat tidak apa-apa. Karena ada yang mengatakan vaksin diantaranya itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan apa? Suntik, infus. Karena apa? Infus itu adalah makanan. Makanya orang di rumah sakit berhari-hari tidak makan kuat. Karena dia itu infus. Cairan tadi itu masuk ke tubuh. Itu kalau suntik untuk berobat, enggak. Contohnya antum main bola kena paku, kan harus disuntik titanus. Suntik titanus supaya enggak titanus. Suntik ini tidak membatalkan puasa. 8. Mencicipi makanan tidak batalkan puasa. Asal sedikit. Asal apa? Sedikit. Kalau nyicipinya 1 gelas tidak dicicipin namanya. Hei, jangan cicipin dulu. Mantap. Batal kalau nyicipin itu 1 tetes aja. Manis, itu pun harus diludahkan lagi. Ya, diludahkan lah. Tidak batalin puasa itu, nggak usah ragu. Apalagi ibu kita yang masak di dapur itu kan, makanan ini asin apa enggak, sudah gurih atau belum, kurang garam apa enggak, harus dicicipin dulu. Oh enggak. Atau antum dicicip sama gitu ya, dicicip. Aku cicip mak, ini dicicip, tempe dicicip, tahu dicicip. Nah ini tidak cicip namanya ini ya, makan gitu namanya makan. Yang tidak membatalkan puasa diantaranya 9 adalah puasa dalam keadaan junub. Ini tidak batalkan puasa. Contohnya bagaimana? Contohnya malam hari ini, jam 12 malam, antum tidur, bangun, kerasa kompor. Kompornya kok sedikit, tidak banyak. Cairannya pun berbeda, warnanya putih kental, tidak bening atau encer enggak kental. Berarti saya sedang mimpi basah. Karena hawanya dingin, aku nggak berani mandi. Mau ke kamar mandi takut sendirian. Akhirnya lanjut tidur lagi. Ya, tidur jelas. Tidur kejablasan dia. Nggak sahur, nggak sholat subuh. Bangunnya jam 8 pagi. Padahal dia dalam keadaan apa? Junub. Tapi malam sudah niat. Meskipun bangun dalam keadaan junub, puasanya tadi itu tidak batal. Ya, tidak batal. Ini yang belum balik, mau ada kan di antara itu yang belum balik. Jadi kalau nanti malam-malam kok mimpi, nah, mimpi basah, ngompol, keluar air sperma, warnanya putih kental, kayak sampo. Ya, karena
tidak boleh. Ini saya harus jelaskan biar nanti antum yang belum pernah balik itu tahu. Oh ini toh namanya air sperma. Kalau saya bilang sama airnya ya bentuknya seperti itulah. Seperti itu gimana? Nanti antum kan bertanya-tanya. Dia cairannya ini kristal, ya bisa dibilang seperti sampo yang berwarna putih gitulah. Kadang ya warnanya juga, tapi nggak se-encer air enggak. Dia ada banyak, nggak sebanyak air kencing. Kalau sebanyak air kencing bahaya, lemes langsung. Ya. Itu namanya air sperma. Kalau seperti itu, antum dalam keadaan apa? Junub. Orang junub nggak boleh sholat. Orang junub nggak boleh baca Quran. Orang junub nggak boleh masuk masjid. Orang junub nggak boleh puasa. Ini larangan bagi orang yang junub. Untuk ibadah, sholat nggak boleh, haram, dosa. Junub membaca Quran nggak boleh baca, apalagi megang, baca aja nggak boleh. Apalagi megang nggak boleh. Puasa nggak boleh. Masuk masjid nggak boleh. Tawaf nggak boleh. Sujud nggak boleh. Sujud apapun nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini orang yang junub. Paham anak? Ini ada 11 ya. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. 2 di antaranya khilaf antara ulama. Yang ke-9 kesepakatan ulama ini tidak membatalkan puasa. Ini hal-hal berkaitan dengan qadha dan fidyah. Ini saya jelaskan tabelnya saja. Qadha itu mengganti. Kalau hari ini tidak puasa, batal karena apa? Itu diganti di lain hari puasa. Itu namanya qadha. Ada namanya fidyah. Fidyah itu mengganti dalam bentuk materi. Fidyah itu mengganti dalam bentuk materi. Contohnya apa? Contohnya aku punya kakek nenek. Kakek nenek usianya sudah 200 tahun. Udah tua banget. Jelas gak kuat kalau puasa ini. Ya, apalagi disuruh qadha, puasa aja gak kuat. Di qadha juga gak kuat. Gimana solusinya? Solusinya membayar fidyah. Ganti rugi. Ganti ruginya apa? 1 hari memberi makan 1 orang miskin. 1 harinya diganti. Kalau seumpama makan orang miskin hari ini 30.000 seumpama, kalau kita hitung bersihnya 30.000 berarti kalau punya utang 30 hari 30 dikali 30.000 dikali 30 hari berapa? 930.000 dikali 30 berapa? 900.000. Kalau sama memberi makan orang miskin dengan ukuran 10.000 berarti 1 bulan cuma 300.000. Itu membayar fidyah. Bagaimana? Kita lihat tabel berikut ini. Tabel qadha dan fidyah. Orang yang tidak berpuasa, orang umurnya anak kecil, kayak Fahad, Fayat, itu anak kecil. Kalau nggak puasa, nggak apa-apa, nggak perlu mengqadha, nggak perlu membayar fidyah. Orang gila yang tidak disengaja, gila beneran, tawa berjalan, jalan-jalan. Memang ada orang gila disengaja itu ada. Kalau orang gilanya tidak disengaja, tidak qadha, tidak fidyah. Gila disengaja, maksudnya gini, gila disengaja itu dia mengkonsumsi sesuatu atau melakukan sesuatu hal yang menyebabkan dia gila. Apa Ustaz? Kepalanya bentur-benturkan yang dia gila, ini disengaja namanya. Gilanya disengaja, akhirnya dia konslet bener gitu ya. Otaknya konslet, ketawa kemana-mana. Gitu ya. Ini gila, tapi gilanya karena disengaja, bukan karena tidak sengaja. Itu dia tidak wajib qadha, tapi wajib membayar fidyah atau mengkonsumsi obat. Ya, obat apa? Obat kiri. Tahu obat kiri? Ustaz tahu obat kiri. Bentuknya kecil, warnanya kuning, sampai yang kecil. Itu memang obat untuk anjing gila. Ini anak-anak anak, itulah yang pinggir jalan gitu ya. Itu kalau dia lagi stres, itu minum obat itu. Kalau minum obat itu kayak nge-fly gitu. Udah ngerasain apa-apa, pusing tapi kepalanya dia. Itu kalau overdose bisa jadi gila dia. Obat untuk anjing kok dimakan itu. Gila. Itu kalau ada anjing gila, itu obat itu. Ini orang waras kok minum
obat anjing gila ini gimana? Mana yang ngarani obat apa? Obat anjing, obat kere ya, obat kere. Benar. Dulu jangan tidak tahu kapan itu obat itu tuh beredar luas di beberapa apotek. Kalau kita belajar, tugas obat kere pasti tidak tahu. Tapi nggak usah, karena kayaknya nggak ada dibatasi obat ini. Obat dari itu banyak dibatasi, karena banyak yang berbahaya. Kadang orang lagi stres, nggak benar-benar itu baygon diminum, minyak wangi itu diminum. Saya pernah melihat sendiri kawan saya itu stres karena dia itu diputuskan sama pacarnya, anak pondokan, ya, minum ini loh, apa namanya, parfum botolan yang bening itu, mereknya apa gitu, itu dibuka, diminum dia. Habis itu kepalanya kan pusing, itu dibentuk sakit kepalanya, pusing, dibentuk-bentuk itu tinggal gini, sampai dia pingsan. Nah iya, parfum itu padahal, parfum yang tadi kan mengandung alkohol, parfum itu kalau antum siram ke lantai, siram ke keramik gini, kamu nyalain, nyala bener. Tes kalau aku dapat saya beli parfum yang mengandung alkohol, nggak usah siram ke lantai, siram ke keramik, itu satu nyalain, kayak bensin. Lah kayak gitu mau diminum, aku gak stres nih, putus sarafnya. Ini gila di sana aja. Orang waras enak kayak gini kok malah jadi orang gila. Ya. Sakit, orang sakit yang ada harapan sembuh, ya dia nggak wajib kodok, tapi wajib membayar fidyah. Sakitnya lama. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya dia itu tidak wajib kodok, tapi wajib bayar fidyah. Kalau sakit ada harapan sembuh, wajib kodok. Kayak antum ini kan sakit ada harapan sembuh apa enggak? Kita berharap sembuh kan gitu ya, pas puasa pusing, makan ya besok sembuh, habis makan sembuh, nanti diganti, dikodok, tak perlu bayar dia. Orang tua renta, kayak tadi umurnya 200 tahun, terus pokoknya udah tua renta lah, atau bukan orang tua renta, pemuda jompo, ada namanya pemuda jompo, orang masih muda tapi dia itu kayak orang tua, lemes, reot. Pemuda jompo itu tidak wajib kodok, tapi wajib bayar fidyah. Orang musafir tidak puasa wajib kodok, tidak usah fidyah. Orang hamil dan menyusui yang khawatir akan dirinya sendiri, kalau khawatir akan dirinya sendiri, ibu hamil ini itu wajib kodok tanpa fidyah. Yang khawatir akan dirinya dan bayinya, kodok dan fidyah. Khawatir akan bayinya saja, dia wajib kodok dan wajib fidyah. Wanita haid wajib kodok tanpa fidyah. Wanita nifas nifas wajib kodok tanpa fidyah. Tanpa apa? Fidyah. Ini tabung. Baik, sedikit lagi. Ini tabel kodok. Kalau antum insya Allah masih dalam tabel itu. Kafarat atau tebusan. Ini karena sebab tertentu, ya. Ini tidak usah lah, berarti kandung insya Allah. Cukup sampai di sini. Bab tentang puasa, insya Allah itu semuanya yang sudah saya jelaskan. Moga-moga bisa kita laksanakan menjadi ilmu kita dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita sudah tahu niat, definisi puasa, syarat sahnya puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, yang tidak membatalkan puasa, itu diingat. Oh seperti ini membatalkan puasa, jangan dilakukan. Oh seperti ini makruh, kalau dilakukan, itu jangan dilakukan. Oh seperti ini nanti mubah, tidak apa-apa dikerjakan, tidak apa-apa pakai celak, itu boleh, tidak apa-apa pakai. Tapi gak usah pakai gitu, lipstick, pakai celak, nanti pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai ya ini bukan mau macam-macam kalau seperti itu malah jadinya ya. Ayo dong, wallahu a'lam bishawab. Semoga yang saya sampaikan malam hari ini
bekal kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ayo kita akhiri dengan doa bersama. Wahai Kristen salah satu. Kelompok B yang kedua, targetnya sehari adalah 1 muka, 1 halaman. Itu minimal, nggak ada opsi lain. Saya sehari cuma 1 baris, saya hari cuma 5 baris, tidak ada. Milih 1 halaman atau 1 lembar. Lebih dari itu boleh Ustaz? Boleh. Saya kuat sehari langsung 5 halaman, boleh 2,5, silakan. Boleh. Bisa Ustaz? Bisa. 1 hari 1 halaman bisa. 1 hari 5 halaman bisa. Dulu kakak kelas itu namanya Ustadz Dia Ulhaq, kakaknya Mudros.
Itu ketika ikut karantina Al-Quran, sehari itu bisa 1 juz. Sehari 1 juz, berarti 1 bulan 30 juz. Setiap setengah jam dia bisa hafal 1 muka. Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Nah, Ustaz nanti kasih tahu. Kalau tidak tahu caranya, tidak tahu triknya, bilangnya nanti kalau tahu triknya, tahu caranya, bisa. Tapi nanti tujuan kita sekali lagi bukan untuk menghafal fak itu enggak, tapi kita ingin menjaga juga kualitas hafalan. Nanti silakan antum tentukan kira-kira saya sehari menghafal 1 halaman itu 1 lembar, 1 lembar atau 2 halaman itu 1 bapak. Atau kalian ingin mencoba, coba kekuatan saya ini sampai mana? Ternyata saya mampu untuk ke level A yang 1 hari 2 halaman. Atau ingin uji coba dulu, Ustaz, saya nyoba dulu yang sehari 2 lembar. Nanti kalau nggak sanggup turun kelas ke yang 1 lembar. Saya nyoba dulu yang kelas B sehari 1 lembar. Ternyata kok terlalu ringan. Saya ikut yang naik level kelas A yang 1 hari 2 lembar. Ini tidak peduli kelas 1, tidak peduli kelas 2, sama. Kelas 1 sanggup 5 lembar, silakan. Kelas 2 hanya 1 lembar, tidak masalah. Karena memang kemampuannya seperti itu. Yang pertama. Nanti mulai malam ini, nanti mikir-mikir saya ikut yang mana. Nanti akan ada mutabak dulu. Tata tertibnya sudah ada di Ustaz, tata tertibnya nanti akan diberi di tempel. Jadwalnya lengkap, tempatnya di mana, bagaimana prosedurnya sudah ada di Ustaz. Yang kedua, dalam rangka karantina ini, bulan ini insya Allah akan kita isi juga menghatamkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan ini menjelaskan tentang adab-adab orang yang ingin hamalatil Quran, ingin membawa Al-Quran, ingin menghafalkan Al-Quran, ingin memuliakan Al-Quran, ingin membaca Al-Quran. Adab-adabnya apa saja? Kalau adab-adab ini kita ikuti, insya Allah apa yang kita inginkan, kita maksudkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pesimis dulu. Belum dicoba jangan pesimis dulu. Aduh, boleh ngapa? Masa dari 1 guru banyak apa? Nah, ini pesimis. Apa namanya? Optimis dulu. Saya insya Allah Ramadan ini sehari bisa 5 lembar. Bisa, karena tidak ada kegiatan lain. Sudah Ustaz bagi waktunya, ada ziyadah 1, ziyadah 2, ziyadah 3, ziyadah 4, tasmik. Ada waktu-waktunya, kapan harus tambah, kapan harus tasmik. Nanti ziyadah 1, kalau seumpama antum ikut target 1 hari 2 muka, berarti sekali ziyadah, sekali duduk itu harus setengah halaman. Berarti ziyadah 1 setengah halaman, ziyadah 2 setengah halaman. Ziyadah 3 setengah halaman, ziyadah 4 setengah halaman. Berarti pas 1 hari itu dapat berapa? 2 halaman. Kalau yang ikut level B berarti ziyadah 1 itu 1/4 halaman, ziyadah 2 setengahnya, ziyadah 3 1/4 lagi, ziyadah 4 berarti 1 hari 1 halaman. Sudah Ustaz bagi, nanti triknya bagaimana? Insya Allah besok Ustaz jelaskan supaya bisa memudahkan kita. Tapi sekali lagi anak-anak, tujuan kita itu bukan hanya sekedar menghafal kemudian lewat, tapi kita ingin menghafal yang kemudian apalagi itu melekat di dalam ingatan di kita, dan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Paham ya? Pade itu dua. Nah, kitab At-Tibyan ini tadi saya minta Ustaz Zaifah nyari di Shopee, harganya 20.000 sebenarnya. Tapi kena ongkir 5.000, jadi harganya ketemu 25.000. Itu pun lebih sedikit saja. 25.000 sekian kita berikan 25.000. Murah apa mahal? Murah. Ustaz Tibi itu
yang dari Tunisia itu harganya 87 kitabnya. Yang akan membeli itu harganya cuma 25.000. Kalau Ustaz beli kitab berapapun itu Ustaz bilangnya murah, karena sampai bertahun-tahun saya wafat pun kitab itu insya Allah masih 25.000. Kalau pakai beli cilok dapat berapa? Dapat 5 bungkus. Kalau 5.000 ya kan, sekali makan sekali duduk habis. Tapi kalau kitab ini insya Allah nah kan alhamdulillah. Allahumma hamdika syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adzan, yang mau silakan itu mau di hari adzan kita langsung di